Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bubun Syahabul Millah dalam pembelajaran ilmu hadis. Insyaallah video pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian ilmu hadis, yang kedua macam-macam ilmu hadis, yang ketiga objek kajian ilmu hadis, yang keempat tujuan mempelajari ilmu hadis, dan yang kelima perintis pertama ilmu hadis. Baik, kita bahas yang pertama pengertian ilmu hadis. Saya sampaikan beberapa pendapat para ulama tentang pengertian ilmu hadis. Yang pertama dari Samsuddin At-Tabrizi yang mengatakan bahwa wal ilmu bi aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa takriratihi wa hayatihi wa syaklihi ma'asanidiha wa tamyizi sihahiha wa hisaniha wa di'afiha an khilafiha matnan aw isnadan. Kurang lebih artinya, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan tentang sabda, perbuatan, pengakuan atau takrir, gerak-gerik dan bentuk jasmaniah Rasulullah SAW beserta sanad-sanad dan ilmu pengetahuan untuk membedakan kesohihannya, kehasanannya, dan kedhaifannya daripada yang lainnya, baik itu dari segi matan maupun dari segi sanadnya. Kemudian yang kedua, pengertian dari Mahmud Tohan dalam bukunya Taisir fi Mustalahil Hadis, ilmu hadis wa ilmu bi usuli wa qawaidi ya'rifu biha ahwalus sanadi wal matni min hasu qabuli wa raddi. Artinya, ilmu hadis adalah ilmu yang berisi dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau ditolak. Kemudian yang terakhir dari ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwa ulumul hadis wa ilmu yubhasu an kaifiyati ittisali ahadithi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifatu ahwali ruwatiha dabtan wa adalah wa min haitsu kaifiyati sanadi ittisalan wa inqita'an. Ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi hal ihwal para perawinya, kedobitannya, keadilannya, dan bersambung atau terputus sanadnya. Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa yang namanya ilmu hadis itu adalah ilmu tentang cara-cara persambungan sanad. Apakah sanadnya itu sampai kepada Rasulullah atau tidak? Kemudian dari segi hal ihwal para perawinya, apakah para perawinya itu dabit atau para perawinya itu adil, apakah bersambung sanadnya atau terputus sanadnya. Itu pengertian dari ilmu hadis. Untuk selanjutnya, ilmu hadis terbagi kepada dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis dirayah. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yu'rafu bihi naklun ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqiran aw ghairi dzalik wa dhabtuha wa tahriruha. Ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan pendewanan
apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ikrar maupun yang lainnya. Kemudian pengertian yang kedua, menurut Muhammad Azaz Al-Katibi, yang namanya ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan, sifat jasmania atau tingkah laku dengan cara yang teliti atau terperinci. Selanjutnya, apa saja objek ilmu hadis riwayat? Yang pertama adalah tentunya perilaku dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang kedua, cara periwayatannya, yaitu yang meliputi bagaimana cara penerimaan dan bagaimana cara penyampaiannya kepada yang lain. Yang ketiga, objek kajian ilmu hadis riwayat yaitu cara pemeliharaan, yaitu bagaimana penghafalan, penulisan, dan pendewanan atau pembukuan hadis. Untuk selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu hadis riwayat, yaitu untuk menghindari kesalahan segala yang diriwayatkan atau yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa diamalkan ajaran Nabi itu dengan benar. Yang termasuk ataupun yang pertama menjadi perintis ilmu hadis riwayat yaitu Muhammad Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 1204 Hijriah. Untuk selanjutnya, pengertian ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah al-qanunu yudra bihi ahwalus sanadi wal matni wa kaifiyatu tahammuli wal adai wa sifatur rijali wa ghaira dalik. Ilmu hadis dirayah adalah undang-undang atau kaidah untuk mengetahui al-ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Al-Aqfani, yang dinamakan dengan hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum hadis, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, sekarang objek ilmu hadis meliputi dua, yaitu sanad dan matan. Artinya, objek kajian ilmu hadis itu meneliti bagaimana kelakuan para perawi dan bagaimana keadaan marwinya. Kita bahas mengenai objek kajian dari sisi sanad. Yang pertama, ittisalus sanad, artinya persambungan sanad. Apakah rangkaian sanadnya itu bersambung atau tidak? Itu ittisalus sanad. Artinya bahwa suatu rangkaian sanad haruslah bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, dari segi kepercayaan sanad atau sikotus sanad, yaitu setiap rawi memiliki sifat adil dan dhabit. Artinya kuat hafalannya, kuat ingatannya, dan cermat hafalannya atau terdokumentasi hadisnya. Itu dhabit. Kemudian yang ketiga, segi keselamatan dan kejanggalan atau syadz. Artinya bahwa hadis itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, ataupun hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Itu artinya
hadis itu selamat dari kejanggalan. Yang ketiga, selamat dari kecacatan atau ilat yang dapat merusak kesohihan suatu hadis. Dan yang keempat, tinggi dan rendahnya martabat suatu hadis. Itu objek kajian dari sisi sanad. Untuk selanjutnya, objek kajian dari sisi matan. Yang pertama, selamat dari kejanggalan redaksi. Yang kedua, selamat dari cacat atau kejanggalan berupa makna. Apakah bertentangan dengan akal atau panca indera, ataukah isi kandungannya itu bertentangan dengan makna Al-Quran, ataukah isinya itu bertentangan dengan fakta sejarah. Nah, maka suatu hadis itu akan diteliti sampai ke sana. Artinya, apakah selamat dari cacat atau kejanggalan dari maknanya. Dan yang ketiga, selamat dari kata-kata asing ataupun garib, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum, yang lebih dikenal. Itu objek kajian ilmu hadis dirayah. Nah, sekarang bagaimana tujuan atau faedah mempelajari ilmu hadis dirayah? Tujuan dari ilmu hadis dirayah adalah untuk menetapkan makbul, artinya dapat diterima, atau mardud, apakah ditolak suatu hadis. Dan selanjutnya apabila makbul, maka hadis itu bisa diamalkan. Ataupun sebaliknya, kalau hadis itu mardud, maka tidak boleh diamalkan.